Oke, selanjutnya Mas Yunan, saya akan membuat tutorial singkat penggunaan untuk sprayer elektrik ya. Kenapa saya bilang elektrik? Sprayer ini tidak menggunakan lagi pemompaan secara manual, tapi menggunakan tekanan elektrik ya. Nah, ini adalah merek yang sama dipesan oleh Mas Yunan, yang mungkin di sana pasti mereknya Dragon ya. Setelah unboxing mungkin banyak pernik-pernik daripada isinya, cuman ambil yang diperlukan saja, selebihnya disimpan saja. Yang terpenting yang pertama adalah handle-nya ya, yang kedua adalah stick-nya, yang selanjutnya adalah nozzle-nya. Oke, itu aja. Mungkin selebihnya untuk charging ya. Ini juga kita ambil selebihnya daripada berantakan, karena saya tahu sekali untuk unboxing pasti dalamnya banyak sekali nozzle-nozzle atau ada seal-seal cadangan, itu disimpan saja. Yang perlu dikeluarkan umumnya hanya handle-nya, stick, dan nozzle ya, seperti itu. Kalau untuk charger juga disimpan dengan baik, takutnya hilang. Kalau untuk alat gendong, ini apabila pekerjaan dilakukan secara luas, itu bisa menggunakan tali gendong ini. Cuman kalau menurut saya, apabila nanti pekerjaan dengan sistem dijinjing, tidak perlu menggunakan alat gendong seperti ini ya, seperti itu, karena ini multifungsi, bisa digendong, bisa juga dijinjing seperti itu. Apabila dijinjing, kita tidak perlu mengisi selampau penuh. Ini kapasitasnya sekitar 12 liter ya, 10 mungkin kalau dipentokkan 12. Kita cukup kalau untuk penyemprotan kecoa atau penyemprotan lainnya, mungkin rayap ya, kita cukup mengisi apabila dijinjing ya sekitar 4-5 liter air lah, seperti itu. Jangan terlalu penuh. Kalau penuh ini apabila dilakukan dengan cara menggendong ya, seperti itu. Pause dulu. Oke, Pak. Oke, pertama kita akan merakit untuk alat penyemprotnya, yaitu handle, stick, dan nozzle ya, seperti itu. Kalau bisa sih dratnya kita kasih seal tip sedikit, tapi kalau tidak apa-apa. Nah, biasanya nanti sebelum memasang ini, di sini ada semacam seal o-ring ya, warnanya hijau. Di dalam unboxing tadi, keluarkan, masukkan o-ring ini dalam, supaya nanti tidak ada rembesan air keluar, seperti itu ya. Kita pasang, pastikan kencang ya. Nah, baru nozzle-nya. Sama di dalam unboxing juga ada seal karet o-ring hijau. Ini biasanya dipasangkan di sini, dimasukkan o-ringnya ya, terus kita pasang nozzle-nya. Gunanya o-ring itu supaya nanti tidak ada rembesan air keluar lewat drat nozzle ini. Karena kan nanti bertekanan tinggi, dipastikan suka ada rembesan air selain ada karburasi keluar. Oke. Untuk kenyamanan penyemprotan, apabila kita biasa menggunakan handle seperti ini ya, arahkan nozzle ini seperti ini. Ini bisa di setel senyaman mungkin. Apabila seperti ini kita bisa setel. Setelah pas, bisa kita kencangkan supaya dia tidak bergerak. Nah, ini cukup kencang, biarpun tetap masih bisa di setel untuk berputar, tapi sudah kencang. Kalau ini tidak dikencangkan, nanti ada air rembes ya keluar dari sini. Jadi dikencangkan, sambil ini ditahan, kencangkan. Nah, sudah posisi seperti ini. Kita bisa semprot ya, seperti itu. Pause. Oke, setelah selesai dirakit, kita pasangkan atau kita sambungkan selang yang dari tangki spray elektrik ke gagang stick ya. Usahakan sampai kencang, tidak perlu sampai mentok
ya. Dirasakan sudah karena kan gimana pun juga properti ini adalah karet. Tidak ada yang namanya karet itu sampai kencang sekali nanti akan dol ya, seperti itu. Cukup sampai dia keras. Nah, contohnya seperti ini, tidak sampai mentok. Keras. Oke. Alat siap digunakan. Contoh posisi saya pada saat menjinjing ya seperti ini. Ya, ini bisa kita jinjing. Ya. Kita bisa melakukan penyemprotan secara keliling, berjalan. Nanti tekniknya akan menyusul ya seperti itu. Fosfor. Oke, selanjutnya untuk maintenance spray elektrik ini adalah dia menggunakan daya baterai 12 volt. Dia menggunakan di dalam ada aki, ada dinamo pompanya ya, dengan kelengkapan outputnya atau input atau output. Ya, di sini ada port chargernya ya. Port charger, kita bisa charger dengan cara dicolokkan ya. Lampu indikator berwarna hijau ya kan, karena tidak ada arus untuk mengecas ya. Artinya seolah-olah dia dalam kondisi penuh hijau. Namun pada saat kita colokkan ke catut daya listrik ya, dia akan berubah menjadi berwarna merah ya. Artinya apa? Posisi arus listrik dia mengecas. Nanti apabila penuh dia akan berwarna kembali hijau. Nah, cabut. Untuk tombol berikut adalah ini adalah tombol power. Kita tekan ke atas, pompa akan bekerja menekan ke ujung hand sprayernya ya, seperti itu. Apabila ini ditekan, itu fungsinya untuk penyemprotan sudah bisa dimulai. Nanti akan kita perlihatkan karburasi keluarnya larutan pestisida ya, seperti itu. Off dulu. Oke, saya akan tunjukkan karburasi tekanan yang dikeluarkan oleh spray elektrik ini dengan tadi menekan saklar on ke atas ya. Posisi suara dinamo pompanya berhenti karena apa? Aliran terhenti. Saat nanti kita membuka hand sprayernya, baru nanti dia akan berbunyi kembali. Contohnya seperti ini. Nah, setiap ditekan dia pasti akan bunyi ya, seperti itu. Setiap tidak kita tekan, mesinnya akan mati seperti itu. Nah, untuk karburasinya adalah contohnya seperti ini. Kekuatannya. Nah, coba Bapak tunjukin ujungnya aja, Pak. Oh, cukup kencang sekali kan? Nah, ini masih ada kebocoran di sini karena tadi saya tidak menggunakan seal o-ring yang berwarna hijau. Nanti Mas Yunan bisa lihat di unboxingnya, itu pasti ada seal berwarna hijau. Pasangkan di sini kencang, jadi nanti fokus untuk keluar aliran pestisidanya lebih fokus ya, tidak ada rembesan tetesan-tetesan seperti itu. Contoh, nah seperti itu. Ini bisa kita semprotkan di bawah kolong kasur, di dapur, ya khususnya untuk kecoa, semut ya gitu. Khusus rayap ya tergantung daripada jenis rayapnya. Kalau memang kelihatan ada rayap yang keluar dari kayu, bisa kita semprotkan. Tetapi kalau untuk kumbang bubuk kayu kering yang pernah saya uraikan, itu tidak bisa menggunakan alat seperti ini. Ya, tidak bisa karena untuk kumbang bubuk kayu kering adalah lubangnya sangat kecil. Ya, apabila disemprotkan ke kayu juga percuma, tidak ada peresapan karena kayu-kayu di kapal itu pasti sudah ada plistur, sudah menggunakan cat, tidak akan terjadi penyerapan untuk larutan pestisida atau larutan termitisidanya. Jadi sangat percuma kalau untuk kumbang bubuk kayu kering. Saya akan menunjukkan lagi, di sini ada alat potensio ya, potensio. Jadi apabila tekanan semburannya terlampau kencang, kita matikan tombol off-nya ini ke off ya, ke bawah. Ya, kita bisa menggunakan potensio. Nah, potensio ini fungsinya adalah sama. Bila kita putar ke kanan, dia on, dia bisa dilakukan penyemprotan secara variabel. Ya, bisa
dengan semburan pelan sampai apabila dipentokkan ke kanan itu akan terjadi tekanan yang cukup tinggi ya. Contoh saya nyalakan ke kanan, tik. Nah, kita bisa lihat di semburannya sangat kecil. Dan saya akan tunjukkan, ini akan saya putar ke kanan secara perlahan. Coba ditunjukkan semprotannya, Pak. Oh, dia akan lebih kencang. Lebih kencang. Jika kalau terlalu kencang, kita ke sini lagi. Nah, dia akan melemah kembali. Jadi untuk ini bisa kita sesuaikan. Jadi kalau ingin menggunakan daya sembur yang bisa variabel, kita gunakan ini. Dan ini harus posisi mati ya, Mas Yunan. Kecuali Mas Yunan ini tidak saya mau yang semburannya kencang saja ya. Cukup ini kita matikan ke kiri, kita menggunakan yang segini. Tapi kalau kita ingin menggunakan yang variabel, ini dimatikan, kita menggunakan yang potensio. Putar ke kanan, kanan lagi, kurang kencang, kanan lagi, kurang kencang, kanan lagi, atau kita sedikit perlambat seperti itu. Oke, itu singkatnya untuk penggunaan spray elektrik merek Dragon. Yang belum apa ya, mungkin ininya pengisiannya. Nah, pengisiannya adalah pertama ya, ini ada lubang pengisian, ada filter airnya, kemungkinan ada kotoran-kotoran bisa tersaring di sini supaya tidak menyumbat di dinamo elektriknya ya, untuk pompanya seperti itu. Jadi alat lebih awet seperti itu ya. Terus kita tutup. Saran saya tadi terakhir tetap sama, kalau menggunakan dengan penyemprotan di jinjing isinya hanya sekitar 3-4 liter atau 5 liter lah. Tapi kalau mau digendong kita gunakan penuh bisa seperti itu. Pause. Oke, saya akan selanjutnya Mas Yunan, untuk selang pendek kita gunakan kan untuk pekerjaan yang sifatnya kita berjalan ya, mobile, keliling, menjinjing, kita cukup menggunakan selang bawaannya yaitu sekitar 1 meter seperti itu. Cuman alat ini juga bisa digunakan yang sifatnya dia standing diam. Kita ingin menyemprot ke tempat yang lebih jauh tapi tidak dengan cara menjinjing ya. Nah, di paket yang kemarin dikirim adalah saya kan membelikan sekitar 5 sambungan ya, mungkin sekitar 5 meter atau lebih lah seperti itu. Contohnya seperti ini ya, warnanya hitam kalau nggak salah yang dibelikan, cuman yang ada di saya adalah berwarna oranye. Ada juga konektornya. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyambung agar selang bawaan ini menjadi lebih panjang seperti itu. Langsung saya contohkan. Ini masih ada air. Oke. Ini dicopot saja, copot ya. Nah, karena ini tidak bisa disambungkan, kita menggunakan konektor. Ada di dalam paket yang sudah dikirim ke sana. Ini ya, kita masukkan ya, terus dratnya kita sambungkan. Bisa kita putar seperti ini atau kita putar ininya, yang penting dia sampai kencang. Ingat, karena dia berbentuk karet, tidak perlu sampai mentok habis di dratnya, sampai dia terkencang. Oke, satu sisi sudah kencang, tinggal sisi yang satunya lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, bila Mas ingin menggunakan sambungannya sampai beberapa selang, contohnya seperti ini Mas ya. Jadi tidak perlu saya satu-satu ya, menggunakan konektor lagi. Konektor dipasangkan lagi, sambung lagi, jadinya panjangnya seperti ini ya. Baru nanti terakhir di ujungnya disambungkan kembali dengan stick hand sprayernya nih, seperti itu. Anggaplah ini sudah 10 meter ya, jadi lebih menghemat tenaga. Alat cukup ditaruh di satu sudut. Nah, aplikator bisa berjalan ke kanan 3 meter, ke kiri 3 meter, ke atas 3 meter, jadi lebih menghemat tenaga. Bisa lagi mengerjakan dapur atau mengerjakan kamar ya, seperti itu. Ini hanya untuk solusi Mas, makanya kemarin kenapa di paket itu saya belikan selang ini sebanyak sekitar 5 atau 6 ya.
plus konektor warna kuningnya seperti itu. Nah, gunanya seperti itu. Bahkan kalau di Jakarta kalau lagi nggak dipakai supaya dia bisa dicas, nah, bisa buat ya cuci AC, cuci mobil atau cuci apa bisa. Karena kan ini tekanannya sangat kencang sekali ya. Kalau untuk cuci motor bisa praktis, bisa cuci kipas angin seperti itu dengan menyambungkan selang-selang tadi jadi lebih fleksibel, bisa lari ke sana ke sini seperti itu. Fungsi selang yang saya kirim ke Mas adalah untuk itu Mas. Sementara demikian. Oke.